Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sahabat dakwah di mana saja Anda berada, ayo dukung channel dakwah kami dengan subscribe NW Malawi channel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tiada hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kali ini di hari yang mulia ini yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Apa itu Sayyidul Ayyam? Rajanya hari. Makanya dibilang Sayyid Rasulullah sallallahu, ya, sebagai raja daripada nabi-nabi itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini Allah jadikan sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun kajian vitamin hati kita atau nasihat untuk kita pada hari ini yaitu tentang keutamaan kita membaca surah Al-Kahfi. Keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Jadi Al-Kahfi itu sendiri adalah mengisahkan tentang 7 pemuda dan seekor anjing yang melarikan diri, ya, menjauhkan diri, menyelamatkan diri, yaitu dari penguasa yang zalim, penguasa yang kafir, ya, karena 7 sahabat tersebut yaitu mempertahankan agamanya. Pada saat itu, di zaman itu, raja menyuruh, ya, artinya menyuruh memaksa daripada rakyatnya untuk menyembah berhala. Kisah Ashabul Kahfi ini pun terjadi sebelum ini ada nabi, yaitu Nabi siapa? Isa alaihis salam, 100-an tahun, ya, sebelum kisah itu. Nama raja tersebut, siapa nama raja pada saat itu? Ya, nama rajanya adalah Dicyanus, ya. Dicyanus itu raja yang berkuasa saat itu di Romawi. Karena mempertahankan imannya, karena para sahabat ini, Ashabul Kahfi ini mempertahankan imannya, tidak mau menyembah berhala, mereka pergi melarikan diri. Mereka bersembunyi di sebuah gua, makanya disebut Ashabul Kahfi.
Apa ti ashab? Ashab itu bentuk jamak taksir. Apa ti ashab? Sahabat, sahabat. Sahibun artinya satu sahabat. Lalu ashab, sahabat, sahabat. Kahfi maknanya apa? Gua. Maka disebut ashabul kahfi, sahabat gua. Nah itu. Jadi selama 309 tahun para sahabat ashabul kahfi ini yaitu tertidur, ditidurkan oleh Allah, dijauhkan dari sinar matahari. Tidak terasa ya 309 tahun itu tidur, sehingga ketika bangun rasanya sehari. Dia mau keluar belanja, lalu keluar belanja ke suatu tempat lah. Tempat orangnya belanja itu merasa ini uang lama, ini ratusan tahun kan, kalau orang lama mahal kan dia kan, merasa diri bahwa dia itu baru sehari. Coba bayangkan ya Allah, kuasa Allah Ta'ala. Kalian berapa tidurnya? Hah? Mirip kalian itu dengan ashabul kahfi, tapi bab tidurnya ya bukan menyelamatkan diri dari orang-orang, tapi menyelamatkan diri untuk luar biasa. Kalian mirip sama ashabul kahfi dalam tidurnya, tapi ashabul kahfi tidur karena ditidurkan oleh Allah. Kalau kalian menidurkan diri, dia ashabul kahfi, kalian ashabun naum. Paham enggak? Ya Allah, Robi. Ya begitu. Berapa tahun di 309 tahun. Tuh, terbangun-bangun gondrong. Tuh gondrong. Bulunya, rambutnya gondrong, ya. Wih, kok tiba-tiba kan? Masya Allah. Bayangkan kalau perempuan ini Najwa bangun-bangun, ya. Nggak usah, baru 1 tahun ya, gondrong ya. Jalan rambutnya dari sini sampai simpang KKLK misalkan, Masya Allah. Siapa nama rajanya? Dikyanus, yang jahat saat itu, yang zalim. Adapun nama ashabul kahfi itu berapa orang mereka itu? Yang pertama namanya Muksal Mina, yang kedua Martinus, yang ketiga yang pertama Muksalmina, Tamlika, ya, Martunis, Nainuis, Sariulis, Zunawis, bukan Yunawis ya, Zunawis, Falyastat Yunis, ya. Nah, sedangkan anjingnya itu bernama apa? Kitmir, ya, Kitmir. Atau disebut juga dengan Himron, ya. Nama anjing saat itu adalah Himron. Satu-satunya anjing yang masuk surga. Nah, ketika dikejar, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 309 tahun keluar belanja, orang heran. Dan di sana udah berubah. Raja yang zalim Dikyanus sudah nggak ada lagi ya. Sehingga berimanlah, ya. Udah beriman, udah bagus zaman saat itu. Ketika dikejar itu anjing yang ikutinya itu adalah bukan peliharaan mereka, tetapi itu anjing yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sana pergi, oh lagi dia ikut. Sana pergi, apa kata salah seorang daripada beliau bilang mungkin ini utusan dari Allah. Hingga apa? Bayangkan anjing itu selama 309 tahun menganga. Kalian juga ya begitu, nganga begitu, ya. Tapi bab naum, kalian menang kalau bab naum itu lah.
Ya, apa keutamaan kita membaca surah Al-Kahfi? Yang pertama, diampuni semua dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ah sata'alahu nurun min tahti qadamihi." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan timbullah cahaya baginya dari telapak kakinya. Tuh, lihat tuh kaki kalian itu bercahaya enggak itu? Ya. Ila ananis sama yudi'u lahu yaumal qiyamah. Maka timbullah cahaya baginya dari telapak kakinya hingga ke langit yang memberikan sinar baginya kelak hari kiamat. Kalian nggak bisa lihat sinarnya. Sinar nggak sinar? Coba lihat kakimu Najwa bersinar nggak? Oh, sinar. Sirul, coba lihat. Oh, bawah atas bersinar. Ya, bersinar. Itu nanti kelak di akhirat, orang yang rajin membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, nanti sinar kakinya itu akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita itu. Ya. Artinya apa? Bacaan surah Al-Kahfi kita, ya, bacaan surah Al-Kahfi kita ini sebagai tabungan. Ya. Rajin nabung enggak? Rajin enggak? Ya, nabung uang kalian tuh emasnya ada. Rajin nabung emas, bongkehan emas setiap hari ya, apalagi subuh-subuh. Wih, ada emasnya, mas. Orang nyari emas tuh gimana deh tuh? Ada yang bongkehan emas, bayangkan tuh. Oh, luar biasa. Emas itu warnanya apa? Nah itulah, kalian punya emas kan? Coba takar deh itu, jual tuh di, ya, orang baca uang itu. Apa kelebihan orang membaca surah Al-Kahfi? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya itu akan bersih sampai ke langit. Adakah kalian tuh lihat sepatu? Kalau dulu zaman saya, waktu saya tua, beli, ada sepatu teman saya sekolah itu punya sepatu yang nyala-nyala itu. Wih, saya bilang, Allah, kapan saya bisa beli ya Allah? Teman-teman pamer itu, kiri di belakang tuh nyala-nyala kan. Sampai sekarang saya belum bisa beli itu. Ya, pingin punya rasa sepatu yang nyala-nyala dulu itu. Ya Allah, Robbi Karim. Ya, tahu nggak? Kiri-kiri di belakang itu nyala-nyala kan? Nggak bisa beli saya. Tapi sekarang walaupun dibeli nggak mau saya pakai. Dulu pingin, ya, dulu karena kelihatannya keren, ya. Oh, teman-teman, terus bunyi dia, cut kena. Iya, bunyi enggak? Dia pingin saya waktu itu, waktu MI dulu. Tapi walaupun Allah kasih, jika kamu bisa beli, enggak mau saya beli. Mau kamu pakai itu? Oh enggak. Kalau mau saya beliin. Benar enggak? Sirul jalan-jalan kemana-mana gitu. Atau itu sepatu anak kecil itu diinjak, oh enggak? Ya Allah. Ila ananis sama'i yudi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini. Dan semua dosa di antara dua hari Jumat. Tuh, apa artinya dua hari Jumat? Nih, hari Jumat ini dengan hari Jumat depan, kalau kita melakukan dosa, terlanjur melakukan dosa, maka dosa kita semuanya akan dihapus oleh Allah berkah kita membaca surah Al-Kahfi. Tapi dosa yang bagaimana? Dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa sama manusia tidak bisa diampuni sebelum kita maafkan. Sebelum kita meminta maaf. Kita sudah minta maaf, mengakui kesalahan kita terhadap saudara kita,
tetapi dia menolak, itu urusannya dengan Allah Subhanahu. Yang dosa tak terampuni adalah dosa kita sama manusia, dan kita tidak mau minta maaf. Paham? Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Apa artinya? Memaafkan itu mendekatkan kepada ketakwaan. Masih ada yang berantem di sini? Ada yang berantem enggak? Ada yang berantem enggak, Yuniar? Hah? Berantem enggak? Ya enggak usah ya. Musuh jangan dicari. Enggak dicari pun dia akan datang. Nah, itu pertama. Apa kelebihan pertama? Diampuni dosa kita di antara 2 hari Jumat. Yang kedua, kelebihannya diberikan cahaya hingga ke Ka'bah. Ya Allah, tuh pantas bercahaya kelas ini hari ini. Diberikan cahaya hingga ke Ka'bah. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jum'ah, maka diberikan cahaya baginya yang menerangi antara dia hingga Baitul Atiq. Apa itu Baitul Atiq? Ka'bah. Walaupun nih dari sini kalian membaca surah Al-Kahfi, cahaya, ya, apa yang bercahaya sebenarnya? Cahaya surah Al-Kahfi itu ke kita, sehingga jaraknya dari sini sampai ke Ka'bah itu bercahaya, dilihat oleh para malaikat. Ya, tapi Allah bilang, "Wih, bercahaya kamu Sirul, apa senyummu bercahaya?" Sampai ke Ka'bah gitu. Artinya apa? Cahaya Ka'bah itu dari cahaya kita sampai ke Ka'bah itu maknanya kebaikan. Ya. Makanya banyak-banyak berdoa. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kelebihan, keistimewaan dari kita membaca surah Al-Kahfi, yaitu apa? Dipelihara dari fitnah dajjal, ya. Dipelihara dari fitnah dajjal. Man qara'a suratul kahfi, man qara'a suratul kahfi yaumal jum'ah fahuwa ma'sumun ila samaniyati ayyam. Apa ti ayyam? Apa ti ayyam? Hari-hari, ya, hari-hari. Yaumun, apa ti yaumun? Satu Kalau ayyam, ya, bukan geprek, salah kamu itu. Min kulli fitnah, ya, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jum'ah, maka dia akan dipelihara, maksum. Apa arti maksum? Dipelihara. Makanya Rasulullah itu adalah maksum sallallahu alaihi wasallam. Maksum. Apa arti maksum? Dipelihara. Rasulullah itu terpelihara dari dosa. Ila samaniyati ayyam, ya, sampai kepada 8 hari berikutnya. Min kulli fitnah, dari semua fitnah, ya, terhindar kita dari keburukan itu sendiri. Wa in kharajad dajjal, keren, siapa namanya Dajjal? Jangan mentang-mentang, kita ambil, Dek, kata Bang Angga, apa Mas? Ada, ya, kebetulan hari ini Angga jadi orang Jawa. Apa Mas? Hari ini anak kita lahir Jumat nih, bagus nih. Siapa namanya? Dajjal. Jangan, ya. Datang-datang dia itu akan sudah takut temannya itu. Dajjal itu, ya Allah, pernah ada Dajjal? Pernah lihat? Sama, saya juga belum pernah. Barang siapa yang hidup, ya, ketika Dajjal itu, maka rugi kita itu. Dajjal itu, ya, memaksakan, membuat orang menjadi takut. Kamu tidak maksa orang untuk syirik, ya Allah. Makanya 2 kota yang terhindar dari mana itu?
Makkah dan Madinah. Ya Allah, bayangkan Dajjal itu. Fitnah Dajjal itu, wa in kharajat Dajjal usima minhu. Kalau hari ini atau hari lainnya, ya di antara 8 hari itu Dajjal keluar, maka kita akan terhindar dari fitnah Dajjal. Makanya kelebihan kita membaca suratul Kahfi tiap hari Jumat. Siapa tahu kan hari Sabtu besok Dajjal keluar, gimana Khalid? Halo Mas Dajjal. Nah itu. Jadi kita akan terhindar. Kita tidak tinggal di kota Madinah, di Makkah, minimal kita inilah cara kita membela diri kita daripada Dajjal. Dajjal itu tanda hari kiamat sudah besar itu. Kalau Dajjal sudah keluar, dia mengkafirkan semua orang yang hidup pada saat itu, ya, hancur, ya. Kalau mama saya dulu bercerita, ada Mak Juja, Inak Juja, ada makan Mak Juja. Itu kalau dia makan beling kaca, oh kayak kerupuk gitu. Apalagi hati kalian, oh enak gak makan hati? Ya, nah ini kelebihan kita membaca suratul Kahfi. Minimal ayat 1 sampai 10 awalnya gitu kita baca. Mana dia coba? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshir mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati ajran ma hi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idh awal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Nah itu. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini yaitu mulai dari ayat 9 sampai 26 itu sendiri. Ya, nanti dalam surah Kahfi itu ada kisah-kisah yang bagus juga. Makanya doanya apa di sini? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyad. Itu yang diajarkan oleh Maulana Syekh. Jangan lupa doa itu. Itu doa untuk calon pemuda ya. Kali ini pemuda enggak? Pemuda atau petua? Ya, artinya walau umur kita boleh tua tapi jiwa kita tetap muda. Keren enggak? Apa arti jiwa muda? Bukan berarti guntingannya kayak kelapa ya, atau ada paritnya. Di sini parit, di sini sungai, di sini laut. Jadi yang tinggal apa? Jambul aja gitu. Artinya perjuangan, sifat berjuang itu tidak mau kalah sama anak yang muda. Paham? Keren gak?
Umur boleh tua tapi jiwa harus ya Allah. Apa arti jiwa muda? Oh, ikut kalian nongkrong sama anak muda. Oh, kenapa ini Om siapa namanya? Dah Holib ini Om Holib kok ikut-ikut nongkrong sama kita. Tua boleh muda tapi umur boleh tua tapi jiwa harus muda, men. Oh, bukan gini, aduh. Maksudnya dalam hal kebaikan. Anak muda azan enggak boleh kalah, ya, enggak boleh kalah gitu. Karena hidup ini adalah sekali. Ada yang hidup 2 kali? Ya. Hidup ini sekali, manfaatkan dia. Jadilah kita seperti ashabul kahfi. Apa arti ashabul kahfi? Sahabat gua. Ini kalian sahabat-sahabat. Di dunia pertahankan persahabatan kita, ya. Saudara kita sulit menghafal, kita ikut merasakan bagaimana sulitnya merasakan, ya. Apa arti sahabat baik itu? Dia menangis saat pergi. Kalau sahabat yang gak baik itu, dia pergi saat kita menangis. Luar biasa itu. Mudah-mudahan kita sebagai ashabul jannah, ya. Enak ya bertetangga di surga, ya. Holib, kapan datang? Itu tadi udah dikeremak tadi neraka, aduh. Kebetulan Ferry duluan dari surga. Orang nggak boleh harus bersih-bersih masuk surga itu. Ganteng-ganteng nggak ada, tua nggak ada, lecet-lecet sedikit pun, tenang, nggak ada korengan, nggak ada. Ini jadi bidadari dia bagi orang yang beriman. Orang yang bersuami istri di dunia belum tentu bersama, tetapi kalau mereka bersama bagus amalannya di dunia, maka di akhirat pun dia akan bersama. Tetapi kalau yang tidak baik, contohnya Fir'aun, ya, siapa istrinya? Bukan Aisyah, Siti Asyah itu nanti menjadi istri Rasulullah. Maknanya kalau kalian solehah tapi suami nggak soleh di dunia, maka tidak akan ditemukan, hanya sebatas di dunia saja akan menjadi suami. Jangan takut tidak kebahagiaan nanti. Kalian solehah, dapat pemuda yang soleh. Siapa di sana misalkan Khalif, hayu, insyaallah. Masuk neraka mana Sirul kata Ferry. Waduh, Sirul sama Yuniar masih di sana di gojlok sana. Siapa yang tidak tahu saya mereka gosong di dalam neraka. Oh, datang dimandiin kita dulu di nanti ada telaga itu. Mandi di sana, kinclong kita semua itu. Masyaallah. Ya, jangan takut, ya. Pemuda yang soleh akan mendapatkan pemudi yang soleh. Calon-calon, ya, di surga itu luar biasa, Fitri. Masya Allah, mau ngapa-ngapain boleh. Nggak tahan, ya, nggak tahan, pingin masuk surga. Ya Allah, apa dalam waqiah? Wa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, ya. Jadilah kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu. Ukuran surga paling kecil itu, ayo jangan takut, ya. Ukurannya yaitu 2 kali dunia itu paling kecil. Ya, paham nggak? Gimana keliling, ya Allah. Jangan takut, ya. Kalian nggak laku di dunia, insyaallah laku di akhirat nanti. Tapi kita berharap, ya, yang kita ada orang saling mencintai karena Allah, ya, itu adalah orang yang akan masuk surga. Ini persahabatan guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh dengan Syekh Yasin dari Padang. Tapi Syekh Yasin dari Padang itu teman beliau ketika di sholat, ya.
Beliau jadi ahli hadis, tapi dah meninggal dunia kan. Jadi ahli hadis di Makkah, ngajar di Makkah. Beliau selalu berkunjung ke Maulana Syekh, di kediaman beliau ke Lombok gitu. Selalu begitu. Terakhir kali beliau berkunjung tahun 1988. Udah lahir kalian? Mama kita udah? Belum ya. 1988 belum. Ya, udah. Udah lahir lah. Nggak, AA aja lahir 1986, apalagi belum lahir ya 1988 terakhir beliau berkunjung. Apa kata beliau? Wahai sahabatku, kurang lebih lah begitu, ini kunjungan terakhirku padamu, bahwa saya tidak akan berkunjung lagi karena saya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang alim tahu, sehingga beliau pas beliau sholat berjamaah Maulana Syekh beberapa tahun, pokoknya tahun setelahnya lah, beliau sakit. Ada apa sakit nih? Kontak ini nama sahabat, ada apa ya? Sakit, pokoknya sakit lah, ada kurang enak lah dirasakan, sehingga baru beliau menerima kabar bahwa sahabat beliau Syekh Yasin Padang, ya, ahli hadis itu meninggal dunia. Langsung di sana Maulana Syekh itu menangis. Itu sahabat, ya, sahabat saling mencintai karena Allah. Kalian pun bisa seperti itu, kita bisa seperti itu. Makanya tiket untuk masuk surga itu tidak sulit, ya. Ada sahabat beliau Syekh Zakaria Abdullah Billah itu yang nyembunyiin kitab perpustakaan yang dibutuhkan oleh Maulana Syekh. Disembunyiin, ujian disembunyiin kitab-kitab di perpustakaan itu, karena dia mau mengalahkan Maulana Syekh. Tetapi besok-besoknya beliau itu bisa menjawab. Heran Syekh Zakaria Abdullah Billah, saking jeniusnya Maulana Syekh itu. Makanya Maulana Syekh itu bagian dari Sultanul Aulia, Raja Wali di zaman beliau itu sendiri. Ya, sebelumnya ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya berguru kita, demen kita berguru itu, beruntung kita ya, berguru sama keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak kita mendapat kemuliaannya. Senang nggak kita punya teman yang rumahnya mewah, kaya? Senang nggak? Nggak senang nggak? Rumah Holib lantai 5, ya, mobilnya 6, untuk pergi untuk kencing aja beda. Siapa itu? Oh, teman saya itu Holib waktu. Senang nggak? Walaupun lantai 5 itu terbuat dari kardus semua. Ya, luar biasa gitu. Makanya kita harus bangga menjadi murid Syekh Zainuddin. Ya, semua bangga ya. Minimal kita mendapatkan keberkahan. Di dunia kita tidak pernah bertemu. Kalian tidak pernah memandang beliau, tetapi kalau ajaran-ajaran beliau, ya tentunya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita pertahankan, pasti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran dapat kita petik dalam kisah Ashabul Kahfi ini? Yang pertama, jangan takut ya mempertahankan kebenaran. Tengok bagaimana Ashabul Kahfi, beliau-beliau itu pergi ke gua hanya demi menyelamatkan, untuk menyelamatkan apa? Keyakinan. Artinya selama kita benar di jalan Allah tidak boleh takut. Nanti Allah datangkan orang yang akan menolong perjuangan kita. Guru kita nyuruh kita, ya, orang tua kita nyuruh kita malam-malam jangan takut, ya. Seri sana ke pondok, udah malam bapak enggak berani aku,
nanti dibegal hatiku. Ya, sama siapa? Itu si kardun itu kan. Ya. Paham enggak? Jangan takut memperjuangkan kebenaran. Kedua, orang baik melaksanakan kebaikan akan mendatangkan kebaikan. Walau kita sendiri ya, jangan takut. Nampaknya kita sendiri, tapi ada Allah yang nemenin kita. Ya, akan ada kebaikan. Setiap kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Yang ketiga, jadilah sahabat surga di tengah sahabat-sahabat kita itu sendiri. Artinya, jadilah orang yang membawa ketentraman ya di lingkungan kita, sehingga orang ingin melakukan hal-hal yang menenteramkan juga seperti apa yang kita lakukan. Itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu barokah, selamat dunia akhirat, masuk surga bighairi hisab, ngiring guru besar kita rahimahullah Bapak manusia melalui bimbingan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sehatkan guru-guru kami, orang tua kami. Ya Allah, di hari yang paling mulia ini ya Allah, dengan berkah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah segala hajat-hajat kami ya Allah, sampaikanlah segala cita-cita kami ya Allah, jadikanlah kami pembawa kebahagiaan untuk dunia orang tua kami dan menjadi penuntun mereka ke jalan surgamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, jadikanlah kami sahabat di dunia dan menjadi sahabat di akhirat dengan teman kami yang sedang menuntut ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, jangan Engkau halangi kebaikan-kebaikan yang Engkau turunkan hari ini, karena masih banyak dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, agar kebaikan itu dapat kami miliki juga seperti hamba-hambamu yang soleh. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bifadlikal azim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu karena kehilapan serta kekurangan kami pribadi. Mudah-mudahan Allah maafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum syukran jazila. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pilihan Nahdlatul Wathon yang setia, mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa, agar umat seluruh bersatu raga. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan. Jangan tinggi karena puji, mari kita lenyapkan, agar Nahdlatul Wathon yang perwira hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa.